Alhamdulillah puasanya lancar. Itu bisa mengurangi pahala atau enggak? Seumpama memang tujuannya memang pamer gitu, dalam hatinya ada niatan pamer, itu memang bisa menggugurkan pahala. Mau dijodohkan harus ikut ibunya, orang tuanya, atau mengikuti pacarnya. Ya, itu kan nikah tanpa wali itu apakah bisa? Ya, bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Junek dan gua sendiri kali ini. Ya, bukan sendiri sih, sama biasa Ustadz yang kemarin. Kita lanjut bertanya-tanya. Tapi kali ini gua nggak ditemanin sama Al Ustadz Ramadan. Dia lagi sibuk kerja. Oke, Al Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah siap? Sehat. Siap apa ini? Ya siap ditanya-tanya dan siap dihujat netizen. Siap demo. Siap demo. Wow. Oke, untuk pertanyaan pertama dari temanku ini Pak Ustadz. Tapi namanya kita samarkan ya. Yang pertama, ini masalah perjodohan. Nah, perjodohan. Nah, ketika dijodohkan, kita itu harus memilih ortu atau pasangan. Silahkan dijawab, dan pandangan Islam seperti apa? Kronologis Ya, semisal ya. Karena aku duwe cewek. Karena sering berbuka puasa dengan bersetubuh dengan istrinya. Oh, nah, itu juga ngapusi. Semisal aku duwe cewek. Lah, cewekku iku dijodohi. Cewekku wis cinta mati sama saya. Apakah harus memilih pasangan yang sudah ditentukan oleh orang tuanya atau mempertahankan cinta kita? Asik. Mungkin siapa dulu? Ustadz Kemet. Gimana? Iya, kan Anda sudah punya anak, terutama wanita. Nanti mau dijodohkan apa jodoh sendiri? Gimana Pak Ustadz? Nah, itu sebagai orang tua kok menjodohkan sama orang lain berarti kan tidak setuju ya. Ya, kan itu bukan kan mungkin kan mempunyai alasan tersendiri. Mungkin bukan setuju atau enggak setuju. Tapi mempunyai orang yang dianggap lebih cocok untuk anaknya, kan menyangkut masa depan anaknya. Itu. Biasanya kan kalau orang tua itu melihat bibit, bebet dan bobot dan uang juga. Gimana Ustaz? Cara pandangan Islam sebagai anak itu harus patuh sama orang tua, itu pasti. Tapi sebagai orang tua kita jangan melihat dalam segi materi. Ya. Nah, karena kebetulan saya sudah jadi orang tua. Wah, itu. Jadi saya kalau masalah perjodohan saya tidak menekan kamu sama ini saja. Ya. Yang saya pandang begini, kalau misalkan dipandang si laki-laki tersebut akhlaknya kurang baik, nah itu jangan. Ya, kan itu kan menurut Al Ustaz sendiri kalau di posisi itu. Tapi ini kejadiannya dijodohkan. Nah, itu si wanita itu yang mau dijodohkan harus ikut ibunya, orang tuanya, atau mengikuti pacarnya. Ya, itu kan kalau dilihat dari segi Islam harus birrul walidain, ya ikut sama orang tua. Tapi kalau mau dijodohkan sama orang tua jangan mau. Oh, jangan mau. Karena udah tua udah lu. Jom bapak kembali. Udah mulai tahu mainnya ya. Walaupun mau dijodohkan sama orang tua tapi minta yang masih muda. Ya, gitu. Boleh. Birrul walidain ya. Jadi terang dari masalah itu, intinya ketika dijodohkan emang harus dengan persetujuan si anak. Ketika si anak memang tidak setuju, ya itu tidak apa-apa. Kalau si anak tidak setuju, ya itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau orang tuanya yang nggak setuju, nah kalau seumpama orang tua memaksa anak itu kan nggak boleh. Dalam perjodohan memang betul.
Seharusnya kan orang tua sebagai orang yang telah makan Asam garam. asin garam, Oh, asam. asam kecut gitu kan. Iya, Biasanya manis kalau asam garam. mengerti tentang kehidupan. Ketika dilihat dari posisi anak, dia sudah ibaratnya punya calon sendirilah gitu Ya. kan. Nah, ketika orang tua egois kan otomatis wis ora usah karo kae wae. Nah, bagaimana perasaan si anak? Hancurkah? Masih hancur. Masih Kan hancur. bisa terjadi ya. Masa depan kan tidak ada yang tahu. Mungkin setelah kalau belum punya pasangan, maksudnya belum punya pacar, dijodohkan mungkin bisa. Tapi kan Bisa. ini masalahnya Tapi kalau walaupun bisa, itu tergantung anaknya. kita Apakah tidak- anak itu mau atau tidak gitu. Nah, kita tidak membicarakan pacaran itu haram atau halal ya. Maksudnya si cewek itu sudah punya dambatan hati. Nah, Ya, istilahnya itu. begitu. Jadi intinya harus dua-duanya Ya saling saling mengerti. mengerti dan saling mengasih izin. Nah, Minta tipsnya, restu, minta restu. minta restu, Minta tipsnya biar apa namanya dapat restu kan, jangan kan udah Ya, nggak kalau nggak masalah lama, tip, belum lama kawin. biasanya kan ketika ada cekcok lah antara dua belah pihak, entah itu antara suku satu dan suku yang lain, Ya, atau itu. antara bapak dan anak, antara suami dan istri, itu harus ada orang yang menengah-nengahi. Nah, itu ketika ada orang yang menengah-menengahi kan biasanya bisa mengambil jalan tengah. Tapi ketika tidak ada orang yang menengah-nengahi, pasti bisa bentrok. Oh. Contohnya dulu masalah sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah. Nah, itu kan perang. Nah, sahabat Ali kan termasuk orang yang cerdas. Dia juga menyadari dirilah. Nah, ketika sahabat Ali langsung ditemukan dengan Muawiyah, walaupun Pasti istilahnya bentrok. akan berunding, Iya. nah ketika ketemu langsung kan langsung Pasti jergegeng tapi ya. nah, sudah pasti kan baku hantam. Nah, untuk itu dari sahabat Ali itu istilahnya mengajukan bagaimana kalau Anda mengirim delegasi, saya mengirim delegasi Delegasi, untuk bermusyawarah, itu kan malah enak, Oh. tidak ada orangnya. Jadi Nah, intinya si pihak pasangan dari wanita itu jangan langsung ketemu sama orang tuanya. ya iyalah. Perwakilan biar Ibaratnya nggak- seumpama si wanita dengan orang tua, ibaratnya kan cekcok masalah perjodohan. ya. Otomatis kadang kalau si wanita emang itu orang yang nekat, bisa jadi minggat dari rumah. Oh iya, itu kan apa namanya yang ditakutkan Yang ke ditawarkan depannya. begitu. Nah, untuk lebih baik dari pihak keluarga lah yang lebih baik, apa Pak Le apa Simbah kalau masih ada, itu untuk menengah-nengahi. Karena kan masih pihak keluarga, lebih-lebih yang lebih tua dari orang tuanya. Oh. Kan bisa ngelus-ngelus wong tuane. Suara kayak gitu. Nah. Iya. Itu untuk masalah perjodohan. Akan tetapi walaupun asalnya birrul walidain, Ya. itu memang harus kan sebagai seorang anak, tapi dalam perjodohan itu lebih mementingkan haknya anak gitu. Soalnya kan yang akan menjalani yang si akan anaknya itu. menjalani. Tapi kan si orang tuanya itu kan tidak salah juga karena salah. ingin punya Inisiatif terbaik, lah. iya ingin yang Itu terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin kan orang tuanya menjodohkan orang yang kurang ya. Yang kurang. Nah itu kan kalau misal sudah punya pasangan. Tapi kalau beda apa namanya beda pilihan, semisal saya dijodohkan dan saya ingin melanjutkan karir ibarat mono kuwi wes kowe ora usah karir-kariran, kowe tak kawinke. Nah kuwi piye? Mau dikawinkan Ada dua pilihan, maksudnya saya mau melanjutkan pendidikan lah. Pendidikan ora mak nyong ora Pak kawin nyong Pak. Pak kawin sih. Pak melanjutkan pendidikan dulu, tapi mana ngotot ngotot harus kawin harus kawin. Ya aku tak gelem dah. karena ingin punya cucu. Ya aku gelem dah. Tetap ada waktu untuk berpikir gitu. Soalnya kan sing jenenge Iya iya. bocah ngono kan. Ketika dilangsung itu biasanya tetap berontak. Karena ya
Ini ada sebuah hadis sih sebenarnya. Nah, silakan. Wah, iya. Dari hadis Bukhari iki, tak foto iki. Oh. Hadis Bukhari bab la yungkahul ab wa ghairuhu al bikra wa sayyiba illa biridoha. Yang artinya bab menerangkan seorang ayah atau selain ayah, artinya wali lah. Wali. Tidak bisa menikahkan seorang perawan atau janda kecuali dengan ridhonya perawan janda tersebut. Oh, itu bab itu. Tapi banyak kasus yang terjadi nikah tanpa wali, itu apakah bisa? Ya Apakah bisa mungkin? tanpa wali. Tapi walinya masih ada, orang tuanya masih ada. Tapi kan banyak kasus tanpa orang tua mereka menikah. Ya itu secara agama gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Kecuali itu adalah anak janda. Wow. Istilahnya anak haram gitulah kalau Oh. dalam bahasa kasarnya gitu, anak haram. Pokoknya wong tuane mbuh sing ndi. Nah, kan orang ngerti wong tuane sing jelas sing di ketika itu memang harus dari pihak wali. Wali itu dari entah Apoy, Pak. kalau di Indonesia kan KUA gitu. Oh kan. iya. Itu Kantor yang urusan agama. hakim lah gitu. Itu yang Oh. berhak menikahkan. Nah, di sini hadisnya menerangkan bahwasanya seorang ayah itu tidak bisa menikahkan anaknya kecuali dengan ridhonya. Jadi Persetujuannya. Ketika memang tidak setuju, mau gimana lagi sekarang bocahe orang setuju. Malah saya ada cerita seorang anak kiai besar lah, cewek itu. Nah, cewek. Itu mau dijodohkan sama seseorang istilahnya yang tidak diinginkan menolak. Jelas kan seorang kiai otomatis dijodohkan dengan seorang putra kiai juga. Wah, kebanyakan seperti itu. Lah ketika itu dia kan sebagai wanita ibaratnya punya dambaan hati sendiri. Oh iya. Punya pujaan sendiri. Dia tidak mau. Lah kan tetapi terus dipaksa. Akhirnya singkat cerita minggat. Oh, lungo kabur. Nah, minggatnya seorang neng atau putri kiai kan nggak minggat seperti kita kan. Iya. Minggat di jalanan. Dia minggatnya dari pondok ke pondok, pindah pondok. Oh, hijrah. Itu. Dan akhirnya ya si putri kiai tersebut nikah dengan dambaan hatinya. Oh. Itu akhirnya. Ya itu juga dengan mediasi si orang tua putri tersebut dimediasi oleh ya salah satu keluarga lah. Ibaratnya ibaratnya didem-demi bicarane ben apik sekabehane. Jadi intinya harus saling komunikasi. Nah, soalnya yang ditakutkan kan anak-anak zaman sekarang kalau tidak dapat restu nanti kawin lari. Nggak bisa kawin lari. Kawin sama lari. Sulit. Bisa itu nggak mungkin kawin lari. Ya, nggak jadi anak. Oke, itu pertanyaan yang pertama, masalah. Udah cukup itu? Udah. Untuk yang kedua itu pertanyaan ketika kita kan dianjurkan kalau buka puasa itu secepatnya. Nah, ketika tidak ada apa-apa, itu gimana? Secepatnya tapi nggak ada apa-apa. Misal kita nggak punya, kita ada di hutan lah, kita nggak punya makanan. Nah, itu gimana? Ya kan ada rumput. Tinggal makan rumput kan. Ya kan ada kan. Ya, mungkin kalau yang seperti itu contohnya ketika di hutan. Mungkin dia tahu apa yang membatalkan puasa. Itu bisa jadi alternatif. Nah, kalau di dalam kamar nggak ada apa-apa, itu bisa jadi alternatif yang bisa membatalkan puasa. Kalau di hutan kan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa jangan di hutan, di padang pasir. Nah, gitu di padang pasir. Ya, di padang pasir. Pasti tidak ada apa-apa. Semut wae jarang-jarang nih padang pasir. Iya, terus semut apa poso. Nah, itu bisa menjadi alternatif perkara yang bisa membatalkan puasa. Entah itu apa. Semisal kalau berbuka puasa, kue iki lali. Orangnya itu lari kalau kita puasa kan ya longo ta. Cuman ora poso pertama biasane. Keturun sore kan sore turu lalen biasane. Nah, kuwi ora buka tekan iso piye? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada salahnya. Yang enggak boleh itu ketika puasa tapi tidak berbuka, niat tidak berbuka. Terus gitu. Itu yang enggak boleh, malah diharamkan. Jadi hukum berbuka puasa itu wajib. Wajib. Ya.
berbuka itu wajib dan kesunahannya untuk takjil Oh. atau bersegera berbuka puasa. Kan kenikmatan orang puasa itu kan ada dua sih. Iya. Yang pertama, Ya pon aku Saat rutine berbuka. waktu buka. Yang kedua, nanti bodoh. ketemu sama Tuhannya. Nanti di akhirat bertemu sama Sang Pencipta itu untuk Masya orang Allah. puasa. Malah ini ada sedikit jorok mungkin, tapi bukan jorok. Apa Ini sebuah cerita ya, sahabat lah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Dia sering berbuka puasa dengan bersetubuh dengan istrinya. Oh. Nah, itu juga bisa alternatif. Nikmat double ya. Nah, ketika kok kita nggak ada apa-apa, adanya cuma istri. Wah. Nah, itu bisa jadi alternatif. Wah, itu hidangan yang mewah. Walaupun itu tidak disunahkan loh, Ya, cuma alternatif alternatif. ketika kita tidak mempunyai apa-apa, ya nggak apa-apa berbuka. Apalagi orang yang mempunyai libido tinggi. Wow. Nah, syahwatnya Syahwatnya kenceng. Nah, dia kan wis dino ngempet wis rasane kaya ngopo. Iya, Kalau tekan maghrib aku ora kuat. Aku ora kuat. Nubruk bojone iku ora masalah untuk berbuka puasa. Itu. Asal sudah jadi istrinya. Ya itu pasti. Nah, itu ada sebuah kutipan sih dalam kitab Al-Bajuri juga ada, dalam kitab ya Anatolibin ada. Ketika tidak menemukan sesuatu kecuali dengan jima, ya maka berbukalah dengan jima. Nah juga ada ya kutipan dari kitab Al-Bajuri karangan sopo Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, itu menerangkan bahwasanya nek cara Arabe wa yusannu ayyaftura ala tamrin. Yang pertama disunahkan berbuka puasa menggunakan kurma. Itu sudah masyhur. Rata-rata orang Islam mesti ngerti. Iya. Ketika berbuka puasa disunahkan intinya afdol iku nganggo kurma. Nah terus au alamain utawa banyu Banyu apa Ketika bae? orang duwe kurma ya wis nganggo banyu putih apa banyu apa lah ngono. Amel. Kemarin sudah terang. Oh iya. Gedungnya roboh nanti. Nah, terus fa in lam yakun lam yujad illal jima. Nah, ketika tidak ada apa-apa, kita tidak menemukan sesuatu untuk berbuka kecuali hanya jima. Jima po. Ya wis. Hidangan dari surga. Maka berbukalah dengan hal tersebut. Ya, dengan kalian yang jima. tahu, saya belum tahu. Itu tidak apa-apa, walaupun ada sebagian ulama, contohnya seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, sebenarnya jima itu ya walaupun dibolehkan tapi sepertinya manfaatnya sedikit banget. Iya. Nah, sing jenenge buka puasa kan asline awak ben seger ben sehat Iya. kan. Lah, sing jenenge jima kan mesti lemes. Ya kuwi kan ngerti aku ora arti. Nah, mungkin lemes itu kan untuk segi fisik kapan lemes kan, tapi kan untuk psikis, fisiologi untuk bagi kaum-kaum yang libidonya tinggi itu kan malah menjadi penyemangat. Oh iya gitu iya, kan. iya. Ketika tidak dikeluarkan rasanya pengen jeblok kayak Kadang kan kalau puasa nggak kuatnya bukan karena makanan, nah, karena itunya itu kan untuk khusus libidonya yang tinggi. berlebih. Berlebihan, wis ngempet dino kudu ngono. Nah, ketika semua kan wis plong gitu. Kadang ada yang seperti itu. Itu adalah salah satu sahabat Nabi Ibnu Umar. Dia juga seorang perawi hadis yang terkenal lah istilahnya. Putra dari Umar bin Khattab. Cara minum itu bukan seperti ini. Ini Memakai tangan yang Nah, aduh, gawat guys. Tapi kan radoso disunahkan. Nah, Pakai tangan kanan. kalau yang ini buat gini. Enggak apa-apa, nanti diedit. Biar saya yang pakai tangan kanan. Oke, cukup. Masalah buka puasa ketika tidak ada apa-apa. Cukup. Nah, intinya Untuk pertanyaan alternatifnya menggunakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Korok kuping apa korok cungur selalu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini yang sering terjadi sama teman-teman saya, terutama Romi kameramen. Ya, pas beduk update status. Beduk maghrib apa beduk apa? Beduk ya bahasa Jawa nek beduk ya tetep luhur.
Lur nek asar wis lah, lur kalau enggak asar. Itu update status makanan. Nah, kita kan ngelihat, wah, terus koyo nggoda lah. Wah, hari ini segar banget. Terus lah, iku gimana? Apakah bisa mengurangi pahala dari si update status atau kitanya yang melihat? Terutama yang update status itu bagaimana hukumnya? Untuk masalah ibaratnya kan ngiming-ngiming koncone wis kok kuwi kan. Ngiming-ngiming koncone nek biyen mono kan. Wah, ge enak ge. Ya. Kok kuwi. Lah untuk masalah itu jadi ya bisa dibilang haram juga. Haram. Tapi secara puasanya si pembuat status gimana? Ya enggak apa-apa puasa buat status, cuma kan ketika melakukan barang haram itu kan sudah pasti mengurangi pahala. Apalagi dia berpuasa ngiming-ngiming wong poso, tujuannya kepiye? Iya, kan nggak mungkin kan siang-siang bolong update status tidak orang duwe tujuannya maksud. jelas kan, otomatis kan. Nah, itu ketika siang melihat ibarat story begitu, dia kok batal. Nah, tersangka utama yang ngiming-ngimingi. Oh, berarti dosa jairiyah. Dosa jariah. Dosa jariyah. Oke, jairiyah. Ibaratnya kan menanam menjadi tersangka wis ngiming-ngimingi. Wis gak dosa. Ibarat kata dia adalah setan yang tampak gitu. Padahal kan setan nek poso jare ke cancang. Padahal setane katok jelas ngiming-ngimingi enak ke seger. Nah, itu malah setan yang membahayakan. itu setan yang kelihatan ya. Nah, itu malah bisa berujung haram. Karena kan tujuannya memang mengganggu orang yang sedang beribadah. Gimana kalau mengganggu orang sedang beribadah? Wah, itu enggak sudah boleh. Jelas kan? Ya. Melawan syariat agama. Jadi sudah jelas hukumnya haram. Tapi ketika niatnya cuma bercanda, itu sih enggak masalah cuma bercanda. Tapi kan niatnya iklan. Ya, tapi kan kalau status kan walaupun niatnya bercanda kan ada yang nanggapin serius. Nah itu terutama yang masih awal-awal puasa, yang baperan bocah-bocah lah, baperan. Ya itu ketika memang dia tergoda, ya otomatis tersangka utama yang buat story. Tapi kalau kita batal ya kita juga dosa. Ya otomatis kita dosa, tapi yang buat story dosanya dua. Satu menggoda, yang kedua membatalkan puasanya orang lain. Nah, ibaratnya lantarannya batal goro-goro ndelok makanan. Nah sing apa ngiming-ngiming makanan sapa? Si A, ibaratnya Junet, kan? Otomatis Anda tersangka. Jadi yang tersangka itu yang dapat dosa double, otomatis double. Walaupun batal atau enggak batal itu double. Yang pertama batal karena apa? Yang pertama dosa karena ngiming-ngimingi mengganggu orang yang berpuasa, orang yang beribadah diganggu. Nah, terus yang kedua ketika batal yang digoda ya otomatis juga berdosa gara-gara si dia membatalkan puasanya orang lain. Tapi kalau kasus orang jualan, misal iklan sirup marjan lah, cuma marjan sirup, kan banyak iklan sirup atau tukang bakul es buah apa-apa lah. Nah, tapi kalau seperti itu gimana? Kan mereka juga mencari rezeki. Kadang kene kan adol klopo tok urung di kuwi wis kepengin urung dibuka. Ya, untuk orang dagang ya beda lagi toh Mas. Beda lagi. Dia kan orang iming-iming. Dia kan memang dia berjualan mencari nafkah. Terus tujuannya dia berjualan untuk berbuka puasa, bukan untuk mukah. Gitu. Lah kecuali memang dia ibaratnya berjualan ngedeng wis mambune tekan kono-kono. Misal aku dodol, enak ge. Awan-awan. Lah enak ge buka puasa itu enggak masalah. Mas. Oh, iya. Buka puasa enak ge. Tujuannya emang buat buka puasa. Bukan untuk sekarang dimakan gitu. Ya tapi kok buat buka puasa enak ge es ge dodole beduk. Dodole luhur. Ya enggak mungkin ketika gitu enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Masa es buat beduk dodolan maghrib gedine apa? Iya. Nah, kalau
Sekarang kan banyak juga warung-warung yang berjualan di siang hari. Tapi ditutup. Itu kan ditutup biasanya untuk orang-orang tertentu. Iya. Entah itu memang orang yang sedang berhalangan puasa atau memang dia tidak kuat puasa atau menyengaja nggak puasa. Nah, Ya, itu kan nggak bukan masalahnya yang jualan. Bukan, dia jualan cuma mencari rezeki kok. Rezeki. Nah, salahnya aja orangnya sudah tahu juga sih kayak dodolan kayak kena kejujuan. Tapi kan tetap didodoli ya. Yo, Maksudnya didodoli. bisa. Tapi seharusnya yang berjualan juga ibaratnya kan ditulisi khusus cewek gitu. Ya, tapi kan juga cowok juga kadang kan pekerja keras. Semisal isi ngecor, isi kuwi kan nggak mungkin kuat lah. Itu kan juga nggak apa-apa. Kan puasa bagi yang mampu, ketika tidak mampu mau gimana lagi? Oh, berarti puasa nggo wong sugih. Enggak. Mampu dalam artian kuat gitu loh, Mas. Kuat. Kalau nggak kuat mau gimana lagi? Iya, gimana lagi? Contohnya orang tua renta. Nah, itu puasanya gimana? Iya. Ya nggak puasa ya nggak apa-apa. Ya, itu mungkin fungsinya untuk jualan di siang hari. Mungkin kan tujuannya yang jualan begitu untuk menyediakan orang-orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Semisal kan cewek kayak istrinya Gusnya masih hamil gitu kan. Kalau mau cari makanan susah, mau Kan bikin kasihan nggak ada, juga. masuk nganggo mie instan terus. Nggak boleh minta. Masih hamil loh mie instan. Ya berarti mie sing ra instan diremet po. Itu lebih instan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari teman saya lagi. Kakean temen sih. Yo akeh temen aku. Nah, iki. Biasane nek wis bar maghrib, biasanya kalau sudah azan maghrib udah buka puasa. Nah, kita yang berpuasa itu update status. Nah, update status lagi nih. Update statusnya gini. Alhamdulillah puasanya lancar. Itu bisa mengurangi pahala atau enggak? Innamal amalu binniyat. Wah, tergantung niat. Itu. Tapi kan maksudnya yo aku yo reti kowe wis poso, ngapain update status? Biasanya nek kau iki puasa sunah. Ya nek sunah Senin Kamis, nek Ramadan sih jarang. Gini, masalah ibadah puasa itu nggak ada yang dikatakan pamer. Nah, Soalnya yang tahu itu puasa atau tidak itu kita Allah. sendiri. Kita sama Allah. Nah, jadi ibadah puasa itu seperti itu. Misalkan kalau ibadah sholat kan jelas Ya, bisa terlihat, bisa delok lah. Kalau enggaknya bisa dilihat. Kalau ibadah baca Al-Quran jelas, tapi kalau Puasa kan nggak kita terlihat. yang mengalami, kita yang ngeleh dewi. Nah, ini dan juga yang mengganjar itu nanti Allah langsung. oh, jadi kan serahkan pada yang Maha Jadi Kuasa. itu jauh dari yang namanya pamer. Oh, Tapi memang ketika dia niat seumpama memang alhamdulillah puasa saya lancar. lancar gitu kan. Nah, Tapi kan tujuannya- alhamdulillah itu Tujuannya apa, mensyukuri atau gimana? ya kalau syukur nggak usah di-update status dong. ya kadang kan ada juga memang Mungkin tujuan untuk penyemangat orang lain. Si A. Bisa jadi si A. Ternyata dia kok Wah, kok kayak kerjanya seperti itu. poso. Saya itu itu kan harus bagus. bisa Iya. malah bagus. Tapi niatnya memang kalau kamar ya Sudah beda urusan lagi beda ya. urusan. Puasa itu memang rahasia kan, tapi ketika dia membuka rahasianya ternyata nggak puasa. Wah, kuwi double mana ya? Nggak puasa. Nek kuwi pembohongan publik itu namanya. publik ibaratnya kan seumpama dia mempunyai tujuan tertentu dengan seseorang gitulah. Nah, Biar dipandang baik gitu. Soalnya kadang kene kan suka sama si A, si B, si C biar kato alim. Alhamdulillah udah puasa Senin Kamis. Nah, itu nek seumpama memang tujuannya memang pamer gitu, dalam hatinya ada niatan pamer, itu memang bisa menggugurkan pahala puasa. Pahala, tapi secara puasanya tetap sah ya. Ya, puasa tetap saya buka Sah, kok Mas ya. Buko. Maghrib Cuma kok. masih menggugurkan. Soalnya kan ya memang kembali ke niat dari pelaku. Ketika pelaku memang tujuannya untuk syiar bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa, itu malah
jos ibaratnya kan bisa menjadi contoh teladan gitu kan. Karena kan syiar ada beberapa cara ya. Mungkin salah satunya seperti itu. Ya mungkin bisa. Karena tapi ketika emang niatnya pamer ya naudzubillah misalnya. Naudzubillah. Musuh paling poso sedino ke pamer. Iya, sebulan paling posone pisan alhamdulillah. Kan kita kan juga nggak tahu puasa kita itu bagaimana. Iya. Kadang, Oke. Wes. Ya lanjut. Wes ah. Oh wes. Lautut sih. Lautut. Ustadz Sungganan. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Sudah ada 4 pertanyaan ya tadi ya. Mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.